Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara membuka gembok seperti ini tanpa harus menggunakan kunci. Cara seperti ini nanti bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat, misalkan kuncinya hilang ya teman-teman. Jadi cara seperti ini nanti jangan dipergunakan untuk hal negatif. Oke, caranya seperti apa dan bagaimana cara pembukanya? Langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke caranya, di sini saya tekankan lagi cara seperti ini jangan dipergunakan untuk hal negatif ya. Jadi cara seperti ini nanti bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat. Nah, ini adalah kunci yang kita pergunakan untuk membuka gembok. Saya buka terlebih dahulu. Ini semuanya terbuka ya, bisa terlihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan dua cara, teman-teman. Cara yang pertama di sini adalah menggunakan gembok yang murahan. Ini gembok saya bukan menjelekkan mereknya ya, teman-teman. Tapi gembok seperti ini memang gembok yang sangat rawan sekali, sangat mudah sekali dibuka. Ini sebagai contoh, ketika saya gembok, ini terbuka ya, dan ini saya gembok seperti ini. Ini mudah sekali untuk kita buka, tanpa harus menggunakan kunci pun gembok ini bisa terbuka. Jadi dalam keadaan darurat kita bisa menggunakan ini teman-teman. Bisa menggunakan besi jenis apapun. Biasanya teman-teman bisa menggunakan ini ya, pemotong kuku seperti ini. Yang penting besinya bisa masuk pada bagian lubang gemboknya sebelah sini. Kita lihat ya, ini posisi terkunci seperti ini. Saya gunakan pemotong kuku, kemudian kita putar seperti kita membuka gembok. Nah, bisa terlihat gemboknya terbuka, otomatis terbuka dengan sangat mudah sekali. Padahal ini tanpa menggunakan kunci ya. Kuncinya tadi yang ini. Kita gembok lagi. Ini tergembok ya, maksudnya terkunci. Saya buka dengan menggunakan kunci aslinya. Terbuka. Kemudian kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Saya buka dengan menggunakan pemotong kuku, teman-teman. Kemudian kita putar. Terbuka dengan sangat mudah sekali. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan mencari gembok, usahakan menggunakan gembok yang lebih berkualitas, lebih mahal tidak apa-apa, karena biasanya dipergunakan untuk menyimpan barang yang berharga. Jadi jangan menggunakan gembok yang harganya murah. Ini adalah cara pertama yang bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat, teman-teman. Jadi cukup menggunakan pemotong kuku saja, gemboknya sudah bisa terbuka. Bisa terlihat terbuka dengan sangat mudah sekali. Kita bisa lihat di bagian bawah ini ada seperti ini, ada ring atau apa namanya, sebuah penutup yang dimana ini adalah salah satu kelemahan gembok ini. Jadi saya bukan menjelekan gembok ini, cuma gembok ini mempunyai suatu kelemahan teman-teman. Jadi di setiap gembok itu mempunyai kelemahan. Untuk gembok yang seperti ini biasanya kelemahannya hanya di model yang seperti ini. Kita bisa lihat, dan mungkin nanti teman-teman yang mempunyai gembok seperti ini bisa upgrade lagi ke gembok yang lebih bagus lagi, yang lebih aman lagi. Nah, seperti ini. Bukan saya menjelekan ya, tapi memang apa namanya, safety-nya kurang teman-teman. Kita bisa lihat di bagian sini. Ini hal ini yang membuat gembok ini menjadi lemah, karena ini bisa dibongkar. Ini posisi tergembok ya teman-teman, seperti ini. Sekarang untuk alatnya cukup mudah sekali kita dapatkan. Jadi alatnya cukup menggunakan obeng dan juga menggunakan tang teman-teman. Tang seperti ini. Caranya untuk membongkarnya pun cukup mudah sekali. Kita bisa mengambil obeng yang obeng min teman-teman, obeng min seperti ini. Kita gunakan untuk membuka bagian sini. Caranya tinggal kita congkel saja seperti ini. Jadi obengnya yang pas teman-teman, yang pas masuk ke bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan besok cari gembok, usahakan yang di model penutupnya ini ada pengaitnya, atau memang kalau tidak ada model yang lain yang lebih mahal, yang lebih aman teman-teman. Kita bisa lihat ketika kita congkel, dia seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini baru sebentar saja sudah mau terbuka seperti ini. Nah, bisa terlihat teman-teman. Maaf sekali ya, tripodnya terkena tangan. Kita bisa lihat ini adalah ring penutupnya teman-teman. Bisa terlihat ini tanpa ada pengaitnya sama sekali ya. Ada pengaitnya, cuma dia pengaitnya cuma seperti ini saja. Jadi sangat mudah sekali untuk dibuka. Kita bisa lihat di bagian sini sudah terbuka teman-teman.
Jadi bagian ini pengaitnya juga cuma seperti ini teman-teman. Nah, kita congkel pakai obeng seperti ini, bisa terlihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini kelemahannya ada dua, si gembok seperti ini kita bisa lihat di bagian sini ya. Ini cuma terbuat dari plastik saja. Nah, seperti ini. Ini sudah terbuka. Oh, bisa terlihat. Jadi gemboknya ambrol. Jadi kelemahannya adalah di bagian yang pertama adalah di bagian penguncinya. Penguncinya menggunakan pengait, cuma pengaitnya kurang kuat teman-teman. Jadi cuma seperti ini saja, bisa kita lihat, bisa kita nah seperti ini pengaitnya. Jadi cuma ketika dia masuk ini sudah mengait seperti ini, dan ini kurang kuat. Jadi ketika kita congkel dengan menggunakan kekuatan penuh, dia bisa lepas. Kemudian untuk yang kedua, rumah seperti ring-ringnya ini hanya terbuat dari plastik saja. Dan ini kelemahannya ketika gemboknya kita bakar dari bawah sini, otomatis bagian ininya akan meleleh ya teman-teman. Dan ketika meleleh di bagian dalamnya pasti akan sudah rusak. Jadi itu mudah sekali untuk dibongkar. Jadi ketika tidak bisa kita congkel, kita bakar saja, bagian ininya akan meleleh karena di bagian dalamnya panas. Dan ini hanya terbuat dari plastik saja, bisa terlihat ya. Jadi bukan dari besi teman-teman. Ini hanya terbuat dari plastik saja. Jadi di sini saya tidak menjelekkan produk seperti ini, cuma memang kelemahannya terdapat di situ. Yang pertama adalah di bagian ring penutupnya, kemudian yang kedua adalah di bagian rumah ring-ringnya di bagian dalam hanya terbuat dari plastik saja seperti ini. Jadi ini adalah kelemahan gembok yang mungkin teman-teman juga menggunakan gembok seperti ini. Dan nanti untuk antisipasinya teman-teman bisa upgrade ke gembok yang lebih mahal dan lebih aman lagi. Banyak sekali merek-merek gembok yang lebih aman atau yang lebih kita tidak mengomongkan merek, cuma mungkin yang merek seperti ini ada juga yang lebih mahal. Jadi saya nggak tahu. Jadi di sini saya tidak berbagi bagaimana cara membongkar untuk hal-hal yang negatif. Jadi hanya untuk kita gunakan ketika kita kehilangan kunci atau untuk membantu tetangga atau teman kita teman-teman ketika kuncinya hilang atau terselip. Jadi kita bisa membuka gembok tanpa menggunakan kunci, tapi ini tidak bisa kita pergunakan kembali karena sudah rusak. Saya harap ini jangan dipergunakan untuk hal negatif, gunakanlah untuk hal-hal yang baik saja. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk membantu tetangga, untuk membantu teman, atau untuk diri kita sendiri ketika kita kehilangan kunci di rumah kita, kunci gerbang ataupun kunci tempat-tempat yang lain teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.